Nih aku lagi jatuh cinta sama pohon ini. Aneh-aneh aja, langsung aja kita pembukaan intim. Halo guys, welcome back to acara Intim. Hal-hal yang membahas tentang sex education dan juga Kesehatan reproduksi. Lemot terus ya aku ya. Lemot dari kemarin ini. Jadi sesuai dengan kejadian yang tadi. Apakah kejadian yang tadi? Menyukai sesuatu hal yang tidak seharusnya alias cinta terlarang ya sih. Oh. Sedih banget ya sih cinta terlarang gitu. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang sesuatu hal yang sempat booming atau sempat viral rame gitu ya. Dan hal ini mungkin udah gak asing lagi di telinga teman-teman, tapi di sini kita mau menjelaskan mungkin dengan kalimat atau kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Jadi di sini kita mau bahas tentang fetishism. Jadi sempat ya yang kasusnya yang fetis jari gitu nggak sih? Ya, fetis jari yang konon katanya penelitian. Iya, itu dari Ternyata- kampus kamu nggak sih? Oke, lanjut. Nah, karena kejadian itu kan mulai marak tuh para netizen yang mulai fetis ini. Nah kan mulai dari itu sekarang kan masyarakat sudah mulai melirik ke arah gangguan tersebut. Iya. Jadi sebenarnya fetis sendiri ini adalah sebuah ketertarikan terhadap sesuatu hal yang nggak semestinya gitu. Jadi ketertarikan seksual terhadap benda mati atau bagian tubuh yang tidak seharusnya sebagai ketertarikan sosial gitu. Sebenarnya fetis ini nggak jadi masalah ketika mereka atau dia fetis tapi masih suka atau masih merangsang ketika melihat hal-hal Lawan jenis. hal-hal yang seharusnya bikin mereka tertarik gitu. Ya, jadi Pada umumnya. kayak hal yang secara umum itu bisa merangsang dan dia juga ikut terangsang, berarti itu bukan yang menjadi fetis yang masalah gitu ya. Tapi menjadi fetis yang masalah itu ketika dia atau mereka itu nggak bisa terangsang ketika melihat hal-hal umum yang seharusnya bikin lelaki atau mereka terangsang gitu. Serem banget nggak sih? Serem. Ini merupakan gangguan yang dimana penderitanya itu terkadang merasa terangsang meskipun tidak melihat hal-hal yang merangsang gitu loh. Contoh kayak tadi benda mati, benda hidup seperti pohon atau benda-benda yang dianggap secara umum itu bukan merupakan hal yang merangsang seksualitas gitu. Bener banget. Terus juga itu bisa terjadi kenapa sih? Atau gejala atau mungkin penyebabnya apa? Nah, jadi kalau dari fetis ini penyebabnya bisa dimulai atau diakibatkan sejak dari kecil. Jadi dari mulai dari masa dimana dia muncul ketertarikan dengan lawan jenis, tetapi dia salah dalam hal mengaplikasikannya, memvisualisasikannya. Jadi dia mengasosiasikan hal yang seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang merangsang seksual secara umum, tapi dia memvisualisasikan bahwa hal tersebut itu adalah hal yang menarik atau merangsang seksual, terus dia asosiasikan sehingga terbawa sampai dia tua, sampai dewasa. Juga terkadang kebanyakan itu terjadi di laki-laki. Iya, karena emang laki-laki mainannya aneh-aneh nggak sih? Wow, dulu waktu SD teman-teman aku juga gitu loh. Dan mainannya apa? Ya, mainan sesuatu yang aneh nggak pada umumnya gitu. Contohnya kayak penggaris gitu dibikin gitu paham nggak sih? Iya, tapi mungkin emang makanya karena laki-laki juga mungkin laki-laki kalau dalam hal mengapa kok bisa mengarah ke fetis itu mungkin aja karena dia diajak temannya dulunya, terus dia gagal mendapatkan istilahnya cinta atau hal yang dia anggap sebagai rangsangan, tapi dia gagal mendapatkan. Nah itu juga bisa kayak pelarian gitu. Terus
mungkin juga dia apa ya, merasa maskulinitas atau kejantanannya dia tuh kurang. Nah, jadi dia akhirnya mengalihkan ke hal yang lain. Bisa jadi juga karena dia terlalu suka akan hal itu. Contohnya? Ya mungkin kamu suka banget sama HP kamu gitu, akhirnya kamu fetishnya ke HP gitu. Hei, Anda yang fetish gitu dengan HP. Apakah Anda ngaceng lihat HP? itu parah banget sih kalau pakai HP nggak sih? Kan semua orang sekarang pakai gitu. Kalau semua orang kan pakai HP, cuman kan ya bisa aja orang melihat HP terus tiba-tiba ngaceng terus ternyata lihat tuh. Oh iya, bisa jadi. Oke, terus juga fetish ini tuh punya gejala klinis. Diagnostis. Jadi diagnostis. Oh, ya itu. Aku tuh nggak bisa ngomong diagnostik ya, susah, nggak tahu kenapa gitu. Jadi gini, apa? Dari guideline DSM 5. Oh ya, dari DSM 5. Jadi DSM 5 itu aku hafalinnya sehari loh, jadi aku harus ngomong. Jadi DSM 5 itu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition. Iya, intinya kita ambil sumber dari DSM 5 itu, guys. Ya, jadi dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edisi kelima itu dinyatakan bahwa ada kategori atau diagnostik kriteria untuk dikatakan seseorang itu mempunyai gangguan fetistik. Jadi itu yang pertama adalah di mana seseorang itu menyukai objek yang tidak seharusnya atau dianggap benda mati ataupun yang tidak dianggap seksual atau merangsang secara umum selama rentan waktu yang lama dan juga secara intens. Setidaknya minimal itu 6 bulan gitu. Terus juga yang kedua itu fantasi atau dorongan seksual atau perilaku itu menyebabkan tekanan yang signifikan atau merusak fungsi sosial, pekerjaan atau pribadi gitu sih. Jadi gangguannya itu bisa sampai mempengaruhi kehidupan pribadinya. Mulai dari dia beraktivitas sehari-hari, bekerja, nah itu dia terjadi gangguan. Terus selanjutnya itu objeknya. Jadi objek dari fetish ini itu bukanlah barang-barang dari pakaian yang seharusnya digunakan sebagai objek merangsang seksual gitu. Contohnya seperti ya vibrator tadi kan harusnya untuk merangsang seksual, tapi bukan itu. Jadi ada barang-barang itu yang memang dia tujuannya untuk merangsang seksual seperti vibrator atau mungkin ada barang-barang estetik, itu tidak terbatas hanya itu. Lalu kemudian untuk kasus fetistik ini ada beberapa terapi yang bisa dianjurkan untuk para penderitanya. Ada beberapa terapi yang bisa diambil, jadi kita bisa gunakan sebagai kombinasi ya istilahnya. Jadi mereka ada terapi kognitif, jadi kita melatih psikis, dan juga ada terapi obat, terapi medis seperti itu. Jadi kombinasi, nggak hanya obat aja atau terapi aja, dua-duanya bisa. Dan itu pun persentasenya 50-50, tetapi untuk yang terapi psikis ini lebih dianjurkan. Karena kalau terapi pengobatan pun terkadang juga dalam hal masih diteliti ini, itu pun juga tidak terlalu berpengaruh signifikan nanti seterusnya gitu. Iya, saat itu juga saat minum obat itu mungkin sembuh, tapi untuk kelanjutannya kan tetap aja gitu. Mungkin bagi mereka yang bisa kan, karena dorongan seksual itu juga termasuk ada peran dari hormon kan. Iya, benar banget. Ketika hormon seperti pada laki-laki testosteron itu hormon untuk perangsang juga ya. Ketika hormon testosteron tinggi, mungkin pada penderita fetistik atau gangguan fetistik, dia merasa gairah seksnya itu tinggi, tapi dia melampiaskannya dengan salah. Oleh karena itu ditekanlah hormon tersebut dengan obat itu tadi. Cuman dengan penggunaan obat terus-menerus pun juga nggak baik gitu, pasti ada efek sampingnya karena itu juga menekan hormon yang seharusnya normal kan. Semoga kita bukan termasuk golongan orang seperti semoga ini. Kita juga diberi kesehatan selalu. Dan ya mungkin orang-orang yang mengidap gangguan seperti ini
bukannya kita jauhi, tapi kita coba untuk mendekati, ketahui masalahnya, lalu kita bantu untuk menyelesaikan. Karena orang-orang seperti ini pun secara tidak sadar udah di bawah sadarnya mereka gitu. Kehidupannya pun terganggu dan juga dia mengganggu kehidupan orang lain. Jatuhnya kayak gitu. Sehingga fungsi sosialnya dia di masyarakat itu juga terganggu. Ya udah, semoga kita udah cepat sembuh ya. Ya, cepat sembuh. Segera dibawa ke terapi dan jangan lupa subrek. Dan dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.